Eh, Senang sekali hari ini, spesial banget ya. Tadi Ko Asen mimpin pujian, ada Ciuli, ada Faith juga, sekeluarga melayani Tuhan. Itu buat saya diberkati sekali Ciuli dengan ekspresi Ciuli ketika menari, Faith juga luar biasa. Makasih Ciuli ya. Eh, Oke, Bapak Ibu. Buat saya minggu ini ketika saya diminta Kauci untuk melayani, bukan sesuatu yang gampang untuk tugas kali ini. Karena ada beberapa hal yang mengganggu persiapan gitu ya. Ada beberapa hal yang mengganggu sehingga saya kayak nggak menemukan gitu apa yang harus saya ceritakan gitu. Istri saya paling tahu bagaimana saya bergumul untuk mencari untuk apa yang akan saya sharingkan buat Bapak Ibu. Dan tadi sebelum saya naik, istri saya menghampiri di situ dan dia peluk saya. Itu buat saya sesuatu sangat menguatkan. Ya, jadi saya mau terima kasih buat Yung Yung, istri saya yang selalu menguatkan. Dia tahu apa yang terjadi gitu. Kemudian sampai subuh tadi dia mempersiapkan slide karena memang saya kurang bisa untuk membuat slide. Ya, ini juga sweater dari istri saya baru. Ya, gimana? Terlihat lebih langsing? Belum kayaknya ya kalau langsing ya. Oke, tapi terima kasih buat istri saya yang selalu mendampingi. Saya rindu buat Bapak Ibu yang datang, suami istri, ayo dong deketan, kasih pelukan dong. Say thank you. Seringkali kita laki-laki merasa kuat, bisa gitu ya. Tapi harus diakui bahwa Tuhan kasih penolong yang luar biasa. Ya buat para suami, para bapak, supaya saling menopang. Oke, tidak berlama-lama, saya mau share sesuatu pada pagi hari ini dan saya berharap apa yang saya sampaikan bisa menjadi rema dan kekuatan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, hari ini bulan Juni, tanpa terasa setengah tahun sudah kita lewati 2020. Ya, kata Yeni saya tidak boleh bergerak terlalu lebar, jadi batasnya speaker ini Ayan. Oke, saya akan coba turutin. Jadi 6 bulan sudah kita menjalani kehidupan di 2023 dan saya percaya tahun ini semakin baik. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dan hidup semakin baik di tahun ini? Minimal kita tidak usah pakai masker lagi Bapak Ibu ya. Karena peraturannya sudah dicabut sama presiden kita, oke? Tetapi dalam kondisi tertentu kalau Bapak Ibu sedang pilek, sedang flu, sedang batuk, tetaplah pakai. Ya. Oke, disclaimer tetap ya. Oke, bulan Juni ini kita masih belajar tentang wisdom. Kurang apa Charlie? Kurang dekat, cukup? Cukup? Udah oke? Oke, bulan Juni ini kita akan tetap belajar tentang man of wisdom. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Banyak sekali keputusan-keputusan dalam hidup kita yang harus kita putuskan setiap hari. Dan kalau kita tidak menggunakan hikmat yang dari Tuhan, rasa-rasanya sangat berat dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, dalam hubungan kita dengan suami atau istri kita, cara kita mendidik anak-anak kita, begitu banyak hikmat, wisdom yang kita perlukan Bapak Ibu, betul? Untuk itu, hari ini kita akan belajar lebih lagi. Kalau bulan lalu, Kak Oci sudah membuka Man of Wisdom bulan Juni dengan bagaimana caranya supaya kita punya hikmat. Ya. Nah, untuk berhikmat, minggu lalu
sambil kita remind, sambil kita mengingat apa yang sudah Kak Oci ajarkan di minggu lalu, ya. Untuk berhikmat diperlukan kerendahan hati. Betul Bapak Ibu? Amin. Karena tanpa kerendahan hati, kita pasti akan menolak semua hikmat, didikan, arahan, tuntunan dari Tuhan. Tanpa kerendahan hati kita akan tolak itu semua. Yang kedua Kak Oci bilang kita harus mau menerima masukan. Ya. Yang ketiga kita harus penuh dengan pengertian. Dan yang keempat kita harus mau menerima teguran. Betul? Ini 4 poin yang Kak Oci sampaikan di minggu lalu. Dan intinya adalah tentang wisdom itu adalah tentang apa yang kita perkatakan dan apa yang kita lakukan. Itulah wisdom. Dan hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang wisdom. Ya, dalam perspektif yang lain, dalam pandangan yang lain, ya. Yang saya pelajari Bapak Ibu, hikmat itu yang pertama beda dengan pintar. Kalau pintar kita bisa pelajari lewat sekolah, kita bisa pelajari lewat kursus mungkin, atau kita bisa peroleh dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup bisa menjadikan kita pintar. Sekolah bisa menjadikan kita pintar. Betul Bapak Ibu? Yang kedua, hikmat berasal dari Tuhan. Jadi yang pertama, hikmat tidak sama dengan pintar. Itu poin pertama. Yang kedua, hikmat pasti berasal dari Tuhan. Ya. Yang ketiga, firman Tuhan, hikmat itu biasanya bersifat praktis. Ada beberapa hal bersifat praktis dan Tuhan dorong kita untuk bisa melakukan gitu loh. Dalam sekejap ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan bisa kasih sesuatu yang instan, praktis untuk bisa kita lakukan. Dan kita bisa menyelesaikan hal tersebut. Gitu. Ya. Tadi pagi, seperti biasa kalau saya mau persiapan, saya biasanya kurang bisa tidur sepanjang malam gitu ya. Tadi jam 4:30 saya udah bangun, Pastor bisa minta tolong minum mungkin. Biasa kalau khotbah itu suka mendadak kering. Tadi worship leader-nya pujiannya luar biasa ya. Saya sampai salah mau masuk lagu, saya pikir lagu T5. Mungkin yang seumuran saya tahu itu lagu T5. Intronya, oh ini kayak lagu angkatan saya nih. Ya, kau saat ku sapa dirimu. Ini sambil nunggu air Bapak Ibu. Oke, tadi pagi ketika saya merenungkan bahan khotbah saya yang akan saya sampaikan, Tuhan memberikan sesuatu gitu ya. Tiba-tiba Tuhan memberikan beberapa nama. Saya minum dulu ya. Tuhan memberikan beberapa nama yang seringkali dihubungkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang punya hikmat. Kak Oci kemarin minggu lalu juga sudah bilang ada beberapa tokoh dari mulai Daniel, Salomo sampai Tuhan Yesus. Adalah orang-orang yang dikenal dalam firman Tuhan dalam Alkitab adalah orang-orang yang mempunyai hikmat. Tapi tadi pagi Tuhan ingatkan beberapa nama. Yang pertama nama Daniel. Yang kedua nama Salomo. Dan yang ketiga nama Yusuf. Ya. Kemudian saya coba membaca beberapa ayat yang tiba-tiba Tuhan ingatkan. Kemudian saya cari dalam sabda. Ya. Kemudian saya menemukan ada kesamaan hikmat yang dipunyai oleh Daniel dan Salomo. Saya tidak masukkan di slide saya tapi boleh saya bacakan dalam Daniel 5 ayat 12. Firman Tuhan katakan yang bawa Alkitab atau Alkitab boleh dibaca. Daniel 5 ayat 12 firman Tuhan katakan,
Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Sehingga dapat menerangkan mimpi. Menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dan menguraikan kekusutan. Yakni pada Daniel yang dinamai Beltsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Jadi kita tahu bahwa Daniel adalah salah satu dari 4 orang yang sangat ternama pada zamannya. Ya, yang terkenal mempunyai hikmat, bisa menerjemahkan mimpi. Dan yang kalimat yang baru pertama kali saya dengar seumur-umur dari Kowing adalah bahwa Daniel punya roh yang bisa mengurai kekusutan. Ya. Jadi ini perkataan yang kemudian saya cari pembandingnya, ini kata-kata yang paling cocok. Kusut itu sesuatu hal yang udah itu paling mentok lah. Ya, yang namanya kusut itu udah paling tinggi derajatnya dari sesuatu yang susah kita pecahkan. Mungkin yang suka main layangan zaman dulu waktu kecil tahu arti namanya kusut. Ya. Gelasan sama kenur itu kalau sudah ngegulung itu namanya kusut Bapak Ibu. Dan paling susah untuk diuraikan. Coba waktu itu sudah ada Daniel. Saya percaya Daniel bisa mengurai kekusutan benang dan kenur. Ya, karena Daniel punya roh yang bisa mengurai kekusutan. Jadi kata kekusutan adalah kata yang paling pas. Saya udah cari perbandingan katanya, ini yang paling hebat. Ini yang paling gila. Ini yang saya baru ngeh bahwa ada kata itu dalam kitab Daniel. Ketika Kowing ngomong di awal tahun lalu. Dan saya percaya apa yang Kowing sampaikan sudah terimpartasi buat kita semua. Amin. Bahwa di tahun 2023 Bapak Ibu diberi kemampuan, diberi roh untuk mengurai kekusutan. Amin. Amin. Nah, yang pertama Daniel. Yang kedua Salomo. Salomo di ayat saya tidak mencatat. Hampir sama ketika saya baca kata Ibraninya. Dan kemudian saya cari definisinya. Kurang lebih sama. Antara Daniel dan Salomo punya hikmat yang sama. Yaitu dia berdua ini kuat dalam menyelesaikan suatu masalah. Hikmat yang Tuhan berikan melalui Daniel dan Salomo itu lebih pada hikmat untuk menyelesaikan suatu masalah secara teknikal. Tidak heran Daniel adalah salah satu cendekiawan di zamannya yang paling terkenal. Dan paling disayang oleh raja. Betul? Karena Daniel oleh Tuhan diberi hikmat untuk bisa membantu raja menyelesaikan masalah. Mengurai kekusutan yang terjadi di kerajaan tersebut. Memberikan problem solving kepada raja untuk bisa menyelesaikan. Salomo juga sama, pada doanya, pada salah satu ayat dalam Raja-Raja dikatakan bahwa Salomo meminta hikmat, betul? Dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Raja Salomo adalah hikmat untuk menimbang sesuatu. Membedakan yang benar dan yang salah, betul? Bisa dibaca oleh Bapak Ibu, jadi hikmatnya itu lebih kepada menyelesaikan suatu masalah. Itu hikmat yang diberikan kepada Daniel dan Salomo. Tidak aneh bahwa Raja Salomo menjadi raja yang termasyhur dan paling terkenal hikmatnya. Bahkan firman Tuhan katakan sebelum dan sesudahnya tidak ada raja lain yang seperti Salomo. Dalam hikmatnya. Tapi berbeda dengan hikmat yang diberikan kepada Yusuf. Saya pelajari bahwa hikmat yang diberikan kepada Yusuf itu adalah hikmat yang saya bacakan. Ini sekali lagi mohon maaf saya tidak tulis di slide karena baru dapat tadi pagi dan sudah saya kirimkan ke Peter. Jadi tidak sempat saya perbaiki tapi saya bisa bacakan. Bahwa kata hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu bahasa Ibraninya tulisannya cakam. C-H-A-K-A-M.
K-A-M. Di lafalnya itu kaukam. Betul nggak? Kaukam. Kaukam. Itu bahasa asli untuk hikmat yang dipakai pada pada Yusuf. Yang artinya apa? Wise man. Sama, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Tapi beda, skillful, dia punya skillful dalam teknik. Jadi Yusuf itu punya hikmat dalam hal teknikal. Buktinya apa? Dia bisa mengartikan mimpi raja dan dia bisa memberikan solusi. Raja kalau gitu kumpulkan 1/5 dari seluruh panen rakyat Mesir, ditampung di satu lumbung, dirikan beberapa lumbung di beberapa kota, dan nanti itu pada waktu 7 tahun kelimpahan. Dan pada waktu bangsa Israel mengalami 7 tahun masa kesusahan, lumbung tersebut bisa dibuka. Artinya Yusuf punya kemampuan secara teknikal. Hikmat secara teknikal. Bukan hanya teori. Tapi selain teknikal, Yusuf juga punya kemampuan, punya hikmat secara administratif. Makanya dia paham hitungan. 1/5 dan segala macam itu nggak pernah, atau itu sesuatu hikmat atau kepandaian atau apa ya, yang khusus Tuhan berikan kepada Yusuf. Jadi Yusuf punya kelebihan secara teknikal, punya kelebihan secara administratif. Dia orang biasa Bapak Ibu. Dia memang anak dari saudagar pada zamannya, tapi kan waktu itu dia dijual ke Potifar dan lain sebagainya, kita tahu cerita hidupnya, ya. Teknikal dan administratif. Tapi jangan lupa, ada juga kata ini, ethical dan religius. Jadi komplit gitu loh. Dan yang terakhir, ada kata, kalau di sabda itu ya, ada kata gini, hearted man. Ini yang saya tidak dapatkan di Salomo atau Daniel. Daniel dan Salomo betul punya hikmat, mereka pintar, mereka punya kebijaksanaan. Tapi lebih bersifat problem solving. Memutuskan suatu masalah, mengurai kekusutan. Tapi kalau Yusuf adalah orang yang selain punya hikmat, dia punya hati. Hearted man. Wise man yang punya hati. Di sini saya mencoba dengan penafsiran saya bahwa Yusuf ini hikmatnya itu lebih kepada ketulusan hati. Dia tidak hanya punya hikmat, tapi Yusuf juga punya ketulusan. Itu yang jarang ditemui Bapak Ibu Saudara sekalian. Buktinya apa? Berkali-kali Yusuf disakiti, dia tetap bisa mengasihi. Di beberapa bagian firman Tuhan dikatakan Yusuf menangis ketika dia sudah menjadi raja dan dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Firman katakan Yusuf menangis. Dia punya hati yang tulus. Dengan kekuasaan yang dia punya saat itu, sangat mudah sekali untuk memasukkan kakak-kakaknya ke dalam penjara, betul? Gampang banget. Dia bisa balas dendam pada waktu itu juga. Atau pada saat Yusuf setelah dijual, masuk ke rumah Potifar, menjadi orang kepercayaan Potifar. Betul? Menjadi orang kepercayaan, tetapi tetap statusnya pegawai. Statusnya budak. Orang kaya, disayang oleh papa mamanya dari 11 bersaudara karena pada waktu belum ada Benyamin. Kemudian dia jatuh ke dalam lubang. Kemudian dia dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir. Ke negeri entah berantah yang, pahami Bapak Ibu, dia masih muda, dia dijual jauh dari orang tua. Jauh dari orang yang membackup dia. Jauh dari orang yang akan menemani dia. Dia sendirian di negeri orang dan dia bekerja. Saya percaya di sini ada hikmat ketika dia bekerja sehingga dia jadi orang kepercayaan Potifar. Dan setelah itu ada istri Potifar.
yang mencoba mengganggu Yusuf. Kalau Yusuf tidak tulus, kalau Yusuf tidak takut akan Tuhan, dengan sangat mudah dia pakai kesempatan untuk memanfaatkan istri Potifar. Supaya dia bisa cepat naik. Ya, minimal dia senanglah hidupnya. Betul nggak? Kalau dia tidak punya ketulusan hati, dia bisa memanfaatkan istri Potifar. Kalau dia tidak punya ketulusan hati, dia bisa dengan mudah menghukum kakak-kakaknya. Nah, yang saya mau tekankan pada minggu ini bahwa kita punya hikmat. Betul, bulan ini kita menghidupi man of wisdom. Tapi bukan hanya wisdom. Bukan hanya mengurai kekusutan, bukan hanya memecahkan suatu masalah. Kita semua punya masalah Bapak Ibu. Bahkan anak kecil pun punya masalah. Kaleb anak saya umur 3 tahun pun punya masalah. Bagaimana caranya dia bisa main handphone tanpa dibatasi. Buat Kaleb itu suatu masalah. Ya, buat kita tidak masalah, tapi buat Kaleb dia punya masalah juga. Tapi yang saya mau kita pelajari, kita renungkan minggu ini, kita boleh punya hikmat. Tapi jangan lupakan ketulusan. Kita harus punya hikmat yang disertai dengan ketulusan. Karena kalau tidak, hikmat dikurangi tulus akan jadi bulus. Benar Kak Cing-Cing. Kalau kita punya hikmat, tapi kita tidak tulus, kita cenderung akan memanfaatkan orang lain. Kita akan jadi bulus. Dan mari kita cek hati kita masing-masing. Tuhan terima kasih, saya percaya Tuhan berikan hikmat buat kita. Dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Tapi Tuhan, kalau boleh minggu ini, sama-sama kita doa, selain hikmat, saya mau punya ketulusan. Sekarang kita akan belajar tentang lebih banyak tentang ketulusan. Ya. Tapi ngerti ya Bapak Ibu benang merahnya yang mau saya sampaikan? Bahwa kita tidak hanya punya hikmat, tapi kita juga harus memohon supaya Tuhan kasih ketulusan buat kita. Ya, sama seperti Yusuf. Dia tidak hanya punya dia tidak hanya punya hikmat, makanya dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan Raja Mesir bilang ini, Yusuf dan saya sama, bedanya cuma tahta ini doang. Bayangin, kalau Yusuf tidak punya hikmat, nggak mungkin Firaun bisa mempercayakan kedudukan yang setinggi itu. Tapi saya yakin Firaun juga bisa merasakan ketulusan hati dari Yusuf. Waktu saya diskusi sama istri saya, gimana ya tulus itu susah gitu dideskripsikan gitu. Susah dideskripsikan tapi bisa dirasakan. Kalau kita ngobrol dengan orang yang tulus beda Bapak Ibu. Kita bisa rasakan abstrak tapi kita bisa connect gitu. Kita bisa, gua rasa ketulusan lu kok gitu. Oke. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hari ini bulan ini kita belajar tentang hikmat. Hikmat sangat-sangat penting. Seperti saya tadi bilang, hikmat tidak bisa dipelajari. Hikmat itu dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan dalam Amsal, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kemudian di Yakobus ayat 3, 17-18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ini yang Bapak Ibu harus garis bawahi. Jadi hikmat itu dari atas. Dari Tuhan dianugerahkan.
Tapi yang pertama adalah murni. Selanjutnya baru pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tapi Yakobus sudah tahu bahwa hikmat saja tidak cukup. Hikmat diperlukan, yang kedua adalah, pertama-tama adalah kemurnian, ketulusan. Ya. Ini beberapa ayat aja. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Salomo pun sama. Ya. Dan kepada Salomo anakku, ini Daud pasti yang berkata, berikanlah hati yang tulus. Daud sebagai raja yang sudah berpengalaman tetap memberikan peringatan, wejangan, nasihat kepada Salomo untuk berikanlah hati yang tulus. Artinya gini, Daud mau ngomong gini, lu pintar bener, lu punya hikmat bener, tapi jangan lupakan ketulusan. Mungkin karena Daud sudah punya kekhawatiran gitu. Salomo itu memang pintar, ya. Tetapi sayang, akhir hidupnya seperti kita semua tahu, Salomo pun sama, jatuh ke dalam dosa. Dia punya banyak istri, ya. Mungkin secara naluri ayah punya apa ya? Aduh, ini anakku tuh memang pintar sih. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan? Ini saya punya anak pintar sih. Tapi aduh, rada tricky gitu. Mungkin Daud seperti itu kepada Salomo. Makanya Daud ngomong berikanlah hati yang tulus. Ya, sehingga ia berpegang pada segala perintah dan peringatan Tuhan. Nah, sampai sini saya mau kita belajar. Oke, Yusuf sudah selesai. Daniel, ya. Tapi saya mau kita minggu ini belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab yang mungkin jarang dibicarakan, tapi kita akan sama-sama belajar. Oke? Dari Raja Yosafat. Mari Bapak Ibu kita sama-sama baca. Saya sengaja nggak tuliskan teksnya karena cukup panjang. Kita sama-sama baca. Bolehkah Bapak Ibu? 2 Tawarik 17. Ayat 1 sampai 6. Boleh kita bergantian? Saya ayat ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, my fam, ayat genap. Oke? 3, 2, 1. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Ayat 3, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari, ayat 4 silakan Bapak Ibu. Israel ini kerajaan sebelahnya yang terpecah ya. Ayat kelima. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Oke, saya baca sekali lagi ayat ke-6. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang-tiang. Di sini saya ingin bercerita dulu tentang siapa Yosafat.
Yosafat adalah Raja Yehuda yang keempat. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda. Yehuda terdiri dari 10 suku, 20 menit lagi, oke siap. Yehuda terdiri dari 10 suku. Dan Yosafat adalah raja keempat. Ya, raja ketiganya berarti bapaknya yang namanya Asa. Dan firman Tuhan katakan bahwa Yosafat hidup seperti ayahnya, yaitu Asa. Yaitu raja yang takut akan Tuhan. Melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu, Yosafat yang pertama raja keempat dari kerajaan Yehuda, Yosafat hidup benar sesuai ajaran bapaknya. Jadi perhatikan di sini bapak-bapak, jangan sia-siakan hidup kita karena di bawah kita adalah sumber, di bawah kita ada anak-anak kita yang setiap hari akan melihat orang tuanya, terlebih lagi bapaknya. Ya. Tadi pagi saya sambil nyetir, saya gini-gini. Tiba-tiba di belakang Kaleb juga ngikut. Gini-gini. Jadi seorang anak pasti akan lihat bapaknya. Cara jalannya, cara ngomongnya, cara tingkah lakunya itu sudah wajar. Yang tidak wajar kalau ada anak yang tidak mirip ayahnya. Itu sangat tidak wajar. Jason sangat mirip sama Mr. Fang, benar gak? Ya, jalannya apa gitu, mirip kalau ada di belakang. Ya. Nah, yang ketiga, Yosafat adalah raja yang berperang tetapi tidak pernah mengangkat senjata. Karena kenapa? Yosafat adalah raja yang punya hikmat. Ya. Sehingga Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menolong bangsa Yehuda. Ceritanya ada dua kerajaan Moab dan Ammon yang akan menyerang kerajaan Yehuda. Di firman Tuhan dikatakan suatu pasukan yang sangat besar. Itu kalau gak salah di 2 Tawarik 20. Nanti bisa dibaca di rumah. Ada dua pasukan yang sangat besar bersatu untuk menyerang Yehuda. Dan firman Tuhan katakan Yosafat ketakutan. Yosafat ketakutan. Tapi ini yang akan kita pelajari. Yosafat selain raja yang punya hikmat. Yosafat juga adalah raja yang tulus. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa saya berani katakan bahwa Yosafat adalah raja yang tulus. Adalah raja yang punya hikmat. Karena kalau Bapak Ibu baca dari 2 Tawarik 16 sampai 2 Tawarik 20. Itu menceritakan tentang Raja Yosafat. Di situ Bapak Ibu bisa melihat, bisa merasakan bahwa Raja Yosafat itu adalah raja yang dekat dengan rakyatnya. Ini interpretasi saya Bapak Ibu. Dia raja yang tidak hanya duduk di singgasana, duduk di di tahtanya yang indah, yang mewah, yang nyaman. Tapi dia raja yang mau turun ke bawah. Di salah satu bagian dalam firman Tuhan di 2 Tawarik tersebut dari 16 sampai 20, saya tidak catat. Di situ dicatat Yosafat sering berkunjung, sering mendatangi rakyatnya. Dia ngobrol, dia cerita. Itu yang saya bilang bahwa Raja Yosafat selain punya hikmat, dia punya ketulusan. Tidak mungkin seorang raja yang nyaman, yang derajatnya sangat tinggi, tapi dia mau turun ke bawah. Kalau kita bandingkan, hari ini pun kita beruntung bangsa Indonesia punya seorang pemimpin yang tentu punya hikmat untuk menyelesaikan. Bayangin, 32 tahun bangsa kita dikuasai oleh Orba, kemudian berganti presiden dan sebagainya. Tapi dalam masa kepemimpinan Jokowi seolah kita punya rasa bangga gitu loh. Bener gak? Kita punya rasa bangga bahwa kita punya presiden gitu. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di TV dimanapun ketika dia Presiden Jokowi berkunjung ke satu negara. Kemarin terbawa ke Malaysia. Itu banyak sekali yang sengaja untuk datang gitu loh. Karena kenapa? Seperti yang saya tadi bilang, ketulusan itu memang abstrak gitu. Gak bisa dilihat, gak bisa diukur. Tapi jangan khawatir.
ketulusan itu bisa dirasakan. Nggak mungkin rakyat mau mendekat, mau istilahnya mengeluk-elukan Raja atau Presiden Jokowi kalau Pak Jokowi ini tidak punya ketulusan gitu. Hikmat tidak usah kita ragukan. Tapi yang saya mau encourage Bapak Ibu semua, yuk kita belajar dari Yosafat. Seorang raja yang punya hikmat. Tapi dia juga punya ketulusan. Hikmat dari mana? Kita bisa tahu bahwa Raja Yosafat adalah raja yang punya hikmat. Karena tahukah Bapak Ibu bahwa ketika kerajaan tadi Moab dan Amon bersatu untuk menyerang. Dan Yosafat memang ketakutan, alami, natural. Tapi dia bisa meng-create, dia bisa mengatur rakyatnya untuk sama-sama yang pertama ini akan kita pelajari. Ya. Yosafat hidup benar seperti ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal. Yang pertama yang kita pelajari dari Raja Yosafat. Bahwa Raja Yosafat adalah raja yang hidup benar seperti ayahnya. Yang kedua, Yosafat punya ketulusan hati. Kita baca sama-sama Bapak Ibu di 2 Tawarikh 19. Apakah ada yang bisa membantu saya untuk membacakan? 2 Tawarikh 19 ayat 9. Ya, bisa minta Calvin? Cek. 2 Tawarikh 19 ayat 9. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian. Nah, di ayat ini kita bisa melihat, kita bisa merasakan bahwa Raja Yosafat selain pintar, Raja Yosafat yang pertama takut akan Tuhan dan yang kedua punya ketulusan hati. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan dan setia dan dengan tulus hati. Demikianlah kata Raja Yosafat. Itu dia lakukan ketika dia masuk ke rakyatnya. Di ayat di atasnya dia katakan bahwa dia setiap saat itu bisa untuk turun langsung ke rakyatnya. Bahkan dia sering mengumpulkan bawahannya untuk dia terus mengingatkan. Kamu harus punya ketulusan hati. Kamu harus punya ketulusan hati. Selanjutnya, ini yang menarik dari Raja Yosafat. Yang ketiga, Yosafat selalu melibatkan Tuhan. Ya. Ketika bangsa Moab dan Amon menyerang, dia selalu datang kepada Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ingat, hikmat itu bukan dari kita belajar. Hikmat bukan hanya dari pengalaman, tapi hikmat itu dianugerahkan, diturunkan. Caranya gimana? Kita harus banyak bertanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada hal-hal yang sulit untuk kita putuskan. Dalam pekerjaan, dalam mendidik anak. Saya percaya hari-hari ini kita sebagai orang tua perlu hikmat dalam mendidik anak-anak. Tantangannya beda dari zaman dulu. Kalau zaman dulu anak-anak kita mungkin seusia saya, zaman kita dulu paling game. Ya. Dan orang tua biasanya ngomong gini, kamu boleh main game hanya hari Sabtu dan Minggu. Tapi jadi orang tua zaman sekarang lebih berat. Harus punya hikmat. Karena kenapa? Gamenya ada di handphone. Yang setiap hari dipegang oleh anak-anak kita. Karena kenapa? Tugas pun lewat handphone.
Nggak mungkin handphonenya kita sita setiap saat. Karena pasti mereka beralasan, saya kan mesti ngerjain tugas. Jadi betul-betul kita sebagai orang tua di zaman sekarang ini, apalagi zaman nanti gitu ya. Wow, kalau kita tidak punya hikmat dan ketulusan, akan sangat berat Bapak Ibu. Inilah yang mau saya Bapak dan Ibu ajak untuk meneladani Raja Yosafat. Yang pertama, Raja Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan. Itu sudah jelas. Yang kedua, Raja Yosafat punya ketulusan hati. Yang ketiga, Raja Yosafat selalu melibatkan Tuhan. Dalam satu perikop, ya kalau nggak salah di 2 Tawarik 17, Raja Israel mengajak Raja Yosafat untuk menyerang suatu bangsa. Di situ diceritakan bahwa Raja Yosafat ngomong ke Raja Israel ini. Ingat ya, dia Raja Yehuda ya, jangan kebalik. Oke, kalau kita mau menyerang, ada nggak hamba Tuhan atau nabi yang bisa kita panggil untuk kita tanyai apakah kita boleh menyerang atau tidak? Kemudian Raja Israel ini dia manggil berapa? 400 nabi. 400 nabi. Dan 400 nabinya berkata, maju, serang. Yang penting Bapak senang. Seringkali hari ini kita sulit untuk bertanya kepada siapa, percaya kepada siapa. Raja juga punya 400 nabi, percuma 400 ngomong, maju, serang, Tuhan sudah serahkan dan segala macamnya. Tapi Raja Yosafat bilang, ada enggak satu lagi aja. Nanti Bapak Ibu boleh baca ya ayatnya di rumah ya. 2 Tawarik 16 sampai 20, itu seru sebetulnya kalau dibaca. Tapi kalau saya cerita di sini kan lama gitu loh. Kemudian Raja Yosafat ngomong, ada enggak satu lagi nabi yang bisa kita tanyai untuk meneguhkan benar enggak yang 400 orang ini katakan. Dan akhirnya ada satu lagi, namanya Nabi Mika. Nabi Mika bilang, ya berperang aja gak apa-apa. Tapi jangan salahkan kalau kamu kalah. Yang saya mau katakan, seringkali kita harus mau untuk bertanya, melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Seperti Raja Yosafat, dia gak cukup puas dengan dapat masukan dari 400 orang. Oke, 400 orang oke lah. Saya mulai bangkit nih. Kepercayaan saya untuk bisa menang gitu. Tapi boleh gak? Satu lagi aja nabi Tuhan. Dan ketika nabi ini berkata lain, Raja Yosafat mau untuk taat. Meskipun akhirnya mereka pergi ke medan perang. Dan yang lucunya Raja Israel itu mati, meninggal di medan pertempuran. Karena kenapa? Ada panah yang dilemparkan secara sembarang gitu. Tapi menembus Raja Israel yang tadi ngajak perang. Tapi Tuhan melindungi Raja Yosafat sampai selamat. Itu di 2 Tawarik 17. Ya. 2 slide terakhir. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Saya mau encourage Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau kita punya ketulusan hati, jangan khawatir. Mazmur 7 ayat 11 katakan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Dan di 2 Tawarik 17 ayat 12a, Yosafat makin lama makin kuat. Dan menjadi luar biasa kuat. Inilah yang mau saya sampaikan, saya sharingkan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Bahwa selain hikmat, mari pagi hari ini kita minta ketulusan hati. Hikmat penting. Hikmat lebih berharga dari permata, firman Tuhan katakan. Tapi jangan lupakan ketulusan hati. Sama seperti Yusuf. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama. Sama seperti Yusuf.
Dia orang yang sangat pintar. Dia orang yang sangat punya hikmat. Bahkan Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di kerajaan Mesir. Tapi mari kita dapati diri kita pagi hari ini. Kita minta, Tuhan berikan aku hikmat-Mu. Saya ingin menjadi man of wisdom. Man of wisdom. Orang yang punya pengertian. Orang yang punya hikmat dalam mengurai kekusutan. Dalam menyelesaikan masalah. Tapi aku juga mau Tuhan, aku punya ketulusan hati seperti Yusuf. Punya ketulusan hati seperti Yosafat. Yang takut akan Tuhan. Yosafat yang selalu melibatkan Tuhan. Dalam setiap apapun yang dia harus putuskan. Dia raja yang besar. Dia bisa ambil keputusan kapanpun. Tanpa melibatkan siapapun. Tapi kalau kita pelajari firman Tuhan. Di situ kita akan melihat bahwa Yosafat adalah orang yang selalu melibatkan Tuhan. Dalam setiap keputusan-keputusan. Yosafat raja yang takut akan Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini Tuhan. Kami mau belajar. Terima kasih untuk hikmat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tapi biarlah Kau dapati kami punya hati yang tulus Tuhan. Terima kasih Bapa. What a beautiful name it is. What a beautiful name.